Jelas Ustaz? Jelas, Tat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan amanah hidup, amanah sehat di hari ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya buat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirin rahimakumullah, kita masih belajar surah Al-Kahfi, surah Al-Jin, dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas surah Al-Jin sampai ayat yang ke-6, sampai ayat ke-6. Kita ulang sedikit ayat ke-6 dan kita lanjutkan ke ayat-ayat berikutnya insya Allah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diberikan kemudahan, dibukakan pintu-pintu untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." وأنهم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Dan sesungguhnya kana rijalun minal insi ya'udzuna minal jinni ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Fazaduhum rohaqa. Tetapi mereka, yaitu orang dari kalangan jin, menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini salah satu dari pernyataan, ya, dari kalangan jin, bahwa ada sebagian manusia, ya, ada sebagian manusia, annahu kana rijalun minal insi, ada sebagian dari manusia, laki-laki dari manusia, yastajiruna birijalin minal jin, meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin. Fazada rijalul jinni al-insa bisti'azatihim bihim khaufan wa irhaban wa ru'ban. Dan akhirnya dengan mereka meminta perlindungan kepada jin, maka mereka Apa? maka Permisi bang, mereka ini mau balik loh. uh, bukannya bertambah Balik. baik, tetapi kalau bahasa kita dikerjain, ya, dikerjain, semakin gelisah, semakin takut, semakin uh, merasakan ketergantungan dengan jin, dan akhirnya dimintai apa saja, syarat-syarat apa saja kadang-kadang harus dipenuhi supaya bisa mendapatkan perlindungan, bahasa mereka,
supaya mendapatkan atau dilindungi atau merasa aman, sehingga mereka mau melakukan apa saja yang diminta oleh jin. Nah, hadhihi isti'adzah bi ghairillah. Kata-kata ya'uzun di sini, ya'uzun, dari situ muncul kata a'udzubillah, ya, isti'adzah, dan itu muncul kata itu, ya, ya'uzun, ya, isti'adzah, minta perlindungan. Nah, eh, ketika eh, meminta perlindungan itu hanya eh, seharusnya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu diberikan kepada makhluk, maka ini disebut dengan al-isti'adzah bi ghairillah, ya. Al-isti'adzah bi ghairillah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Eh, yang ini tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin, ya. Karena ini adalah bagian daripada syirik. Bagian daripada syirik yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat nasuha. Ya. Nah, jadi ini eh, informasi yang sangat penting yang kita dapatkan dari surah Al-Jin supaya kita memahami dunia, ya, gaib ini, masalah jin, dan seharusnya seperti apa kita berinteraksi, apa yang harus kita yakini, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nah, di antara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-isti'adzah bi ghairillah, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk dalam kategori syirik yang harus dihindari. Lalu akhirnya, ya, mereka semakin fazaduhum rohaqo, membuat mereka, ya, semakin semakin sesat, semakin jauh dari Allah, karena biasanya mereka pasti akan meminta syarat-syarat yang sangat banyak, ya, supaya mereka mau untuk dianggaplah dikatakan sebagai makhluk yang bisa membantu, ya, manusia. Nah, di antaranya cara atau pernyataan meminta perlindungan itu disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di umpamanya, eh, disebutkan di sini sebuah cerita, ya, bahwa disebutkan zaduhum, ya, wa haqa yarji ilal jin, ya, dhamir waw, yani zadal jinnu al insa zu'ran wa takhwifan, ya, semakin manusia semakin takut, ya, ketika mereka meminta perlindungan kepada jin itu. Lalu fakanal ins idza nazala biwadin, ya, ketika ada waktu itu manusia ketika singgah di sebuah lembah, ya, singgah di sebuah lembah yang mereka anggap takut, yang mereka takut, ya, di situ dia bilang apa? A'udzu bisayyidi hadzal wadi, ya, min sufahai qaumihi. Aku berlindung dengan tuan yang pemilik penguasa lembah ini. Nah, itu di antara pernyataan, ya, aku berlindung kepada kepada Sayyid atau penguasa daripada lembah ini, lalu apa namanya, supaya aku aman di tempat ini. Ya, jadi tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi melindung dianggap sebagai ada penguasa dari kalangan jin supaya tidak mengganggu mereka. Akhirnya mereka mengucapkan hal seperti itu. Nah, itu namanya berlindung kepada
eh, berlindung kepada jin, ya, karena takut dengan gangguannya, takut dengan mudarat yang akan dilakukan. Akhirnya mereka meminta perlindungan kepada jin. Itu di antara ya, eh, di antara bentuk ya bagaimana mereka meminta perlindungan kepada jin. Dan di kita ya, seperti yang saya sebutkan pada pertemuan pekan yang lalu, juga kadang-kadang bahasanya bukan tuan, kadang-kadang kita menggunakan kata datuk biasanya. Jadi ada orang, ini kita itu minta datuk, minta supaya nggak ganggu, kemudian kadang macam-macam bahasa aja dia itu. Nah, ketika muncul rasa itu, ya, bahwa dia kuat, kita minta perlindungan dengan mereka, maka mereka nanti akan semakin menambah kesesatan ya, bagi manusia. Eh, Hadirin, rahimakumullah, itu makna wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jin fasaduhum rahaqa. Nah, biasanya eh, mereka minta biasanya syarat ya. Mereka minta ketika ya manusia sudah membangun transaksi dengan mereka ya, lalu akhirnya minta sesuatu, mereka minta juga sesuatu ya, syarat. Itulah kadang-kadang ada yang sampai tidak tidak mandi sekian hari, kadang-kadang sampai harus mengorbankan atau membunuh manusia yang lain. Itu syarat-syarat ya yang kadang-kadang diminta oleh mereka ya. Kan kadang-kadang nauzubillah ayat-ayat itu dipermainkan, suruh baca bacaan tertentu ya. Ada yang saya pernah dengar gitu ya, eh, bagaimana mereka ingin supaya syaratnya adalah orang itu harus mempermainkan syariat dulu, ya, melecehkan syariat, ya, supaya nanti mendapatkan sesuatu dari jin ini. Contoh, suruh membaca surah Al-Ikhlas, ya, surah Al-Ikhlas, tapi disebut dengan bahasa-bahasa mereka itu yang pernah saya dengar namanya Qul huwallahu sungsang katanya ya. Qul huwallahu sungsang. Qul huwallahu sungsang itu artinya dibalik bolak-balikkan itu ayat, pokoknya dimain-mainkan, bukan yang sebenarnya. Jadi itulah bagaimana mereka ingin supaya manusia itu menjadi sesat dulu, baru mereka mau ya, eh, dalam tanda kutip mau bantu, ya. Tapi bantu sebenarnya mencelakakan. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya. Berikutnya ayat ke-7. Ya. Eh, Silakan dibuka slide-nya. Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. Dan sesungguhnya mereka ya, eh, sesungguhnya mereka yaitu jin zannu mengira kama dhanantum ya, annahum zannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada ya, annahum zannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada. Dan sesungguhnya mereka eh, mengira, yaitu jin, seperti kamu orang musyrik maka mengira, ya, bahwa
Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat. Ya. Wa annahum dhannu kama dhanantum an la yab'atsallahu ahada. Eh, Siapa mereka ini? Yaitu kufar Quraisy, kufar jin, ada kufar al-insi. Ya. Eh, Wa annahum dhannu kama dhanantum an la yab'atsallahu ahada. Eh, Yaitu sesungguhnya mereka kalangan jin mengira, ya, seperti kamu orang musyrik mengira, ya orang musyrik makanya mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat. Nah, hadirin hadirin, jadi kalangan jin, ya, kalangan jin itu dalam banyak hal memiliki kesamaan, ya, dengan kalangan manusia-manusia. Eh, Orang jin yang kufur itu juga memiliki keyakinan sebagaimana manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi disebutkan di sini dan sesungguhnya mereka yaitu kalangan jin mengira seperti kamu orang musyrik Mekah yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat. Nah, ini wa annahum sebutkan tafsirnya, yakni annahum ayil ins zannu wa taqadu kama zanantum wa taqaddum ayyuhal jin innallaha ta'ala la yab'asallahu ahadan ba'dal maut wa hadha dhannu minhum wa minkum dhannun khati'un fasid qala fa innal ba'sa haqqun wa innal hisaba haqqun wa innal jazaa'a haqqun. Nah, keyakinan dari kalangan jin dan kalangan manusia yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan adalah persangkaan yang batil, ya. Adalah persangkaan yang salah, ya. Yang eh, yang tidak, ya, tidak mungkin atau tidak mungkin tidak terjadi itu kebangkitan, tetapi ternyata orang-orang kafir di antara yang mereka yakini adalah tidak akan ada kebangkitan. Nah, ini di antara tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh nabi, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meyakinkan bahwa dunia ini sementara, kemudian kehidupan abadi akan terjadi dan itu terjadi setelah kebangkitan. Ya, jadi nanti keabadian setelah kematian diawali dengan kebangkitan kembali. Ya, diawali dengan kebangkitan kembali. Dan inilah di antara masalah yang sangat penting di uh, dalam agama, ya. Dalam agama. Makanya kalau kita baca surah Al-Baqarah langsung, ya, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi ciri orang yang bertakwa, wabil akhirati hum yuqinun, dengan akhirat mereka yakin akan adanya kebangkitan tersebut, dimulai, ya, dimulai dari eh, ke hari kiamat akan terjadi dimulai dengan nanti dibangkitkan kembali manusia dari alam kubur mereka. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, eh, ini yang membuat rusaknya
keyakinan ini membuat rusaknya amal dan sikap. Ketika mereka meyakini tidak akan terjadinya hari kiamat, maka mereka akan berlaku sewenang-wenang, semau-maunya di dunia. Ini yang akan mengakibatkan mereka melampiaskan atau memuaskan apapun sepanjang mereka hidup di dunia. Dan akhirnya mereka ketika dibangkitkan betul-betul nanti akan merasa rugi karena ternyata kebangkitan itu adalah nyata. Fa inna al jannata hakun, surga itu hak, fa inna nara hakun, kemudian neraka itu hak, fa innal hisaba hakun, sungguhnya hisab itu adalah benar. Jadi itu yang membuat mereka lalai adalah karena merasa tidak akan ada dibangkitkan. Dan ini sama antara jin yang tidak beriman dengan manusia yang tidak beriman. Baik, lanjutkan. Di ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan ini juga menginformasikan kepada kita eh, masalah-masalah penting yang harus kita ketahui supaya kita mengetahui bagaimana jin itu eh, melakukan hal-hal yang membuat nanti akan berefek kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba." Wa anna dan sesungguhnya kami yaitu kalangan jin lamasna sama ya lamasna sama telah mencoba mengetahui rahasia langit ya. Wa anna lamasna sama dan sesungguhnya kami yaitu dari kalangan jin eh, telah mencoba ya telah mencoba untuk mencari rahasia langit ya mencoba mengetahui rahasia langit ya. Jadi ini sudah diinformasikan oleh mereka bahwa mereka ya, wa anna lamasnas sama sesungguhnya kami dari kalangan jin ya, eh, lamasnas sama mencoba mengetahui rahasia langit. Disebutkan dalam tafsir tolabna bulughas sama ya, kami mencari sampai ke langit ya. Untuk apa? Listima kalami ahliha ya. Untuk mendengarkan kalam, pembicaraan, informasi yang beredar di langit. Ya, untuk mencari informasi yang beredar di langit. Fawajadnaha, ya, dan ternyata kami wajadnaha menemukan, mendapati itu wajada. Ya, ya. Maka kita kadang-kadang yang kita sering dengar ada apa pepatahnya manjada wajada ya gitu wajada itu artinya mendapatkan. Nah, ketika mereka naik ke langit, kemudian mereka sampai ke langit yang biasa dulu mereka lakukan, ingin tujuannya untuk mencari dan mengetahui rahasia langit. Jadi informasi-informasi yang beredar di langit mereka ingin tahu dengan tujuan nanti untuk mendapatkan atau bisa eh, ya tadi itu ingin supaya mereka dapat informasi nanti dapat murid ya muridnya dari kalangan manusia yang ingin eh, yang ingin belajar dengan mereka sehingga mereka nanti akan semakin ya,
di eh, dibutakan gitu ya, ya oleh mereka nanti itu. Nah, mereka ingin dapat informasi-informasi eh, dari langit. Ya. Nah, ini disebutkan di dalam Al-Quran bahwa mereka melakukan itu. Dan fawajadnaha, dan kami mendapati langit, ya, muliat. Muliat itu artinya penuh, ya, penuh harasan. Haris itu artinya penjagaan, penuh dengan penjagaan syadidan, yang sangat ketat, yang sangat kuat, itu syadid. Wasyuhuba, dan panah-panah api. Jadi eh, ya, ketika mereka mau mencari informasi yang beredar di langit, itu bahasa mereka di sini, kami ternyata menemukan langit itu penuh. Penuh dengan apa? Sebutkan di tafsir, muliat bil malaikati al-kathirin. Penuh dengan malaikat yang sangat-sangat banyak. Alladzina yahrusunaha. Malaikat yang sangat banyak yang mengawal langit. Ya, mengawal supaya informasi ini, kalau bahasa kita, tidak disadap. Ya, informasi ini tidak disadap, tidak bocor ke kalangan jin. Ya, tidak bocor ke kalangan jin. Yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan informasi Al-Qur'an ini hanya lewat jalur eh, Jibril, ya, lewat jalur Jibril, kemudian Jibril nanti sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tidak bocor, ya, tidak bocor. Informasi hanya disampaikan oleh Allah kepada Jibril. Jibril menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak disampaikan kepada pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab nanti mengatakan bahwa mereka mendengarkan langsung hal-hal seperti ini, bahwa jalur yang ada adalah jalur yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Allah kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka menemukan banyak sekali malaikat, dipenuhi oleh malaikat yang sangat banyak yang mengawal informasi itu, dan wabisyuhub al-muhriqah allati yurma biha man yaqtarib minha. Kemudian tidak hanya dikawal informasi itu, tetapi mereka dilempari dengan panah-panah api yang membakar, yang akan dilemparkan kepada siapa saja yang mendekati informasi itu. Ini kalau eh, informasi itu, jalur informasi itu akan didekati, maka eh, maka eh, Allah Subhanahu wa taala menyediakan panah-panah api yang itu berasal dari, ya, salah satu di antara fungsi daripada nujum, yaitu bintang-bintang, itu adalah di rujuman lisyayatin, untuk untuk mengusir, ya, setan-setan dari kalangan-kalangan jin, ya, yang mereka itu eh, mereka itu berusaha untuk mendapatkan informasi dari Allah, dari langit yang eh, disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril ini. Ya. Mereka dilempar sehingga mereka tidak mendapatkan akses apa-apa setelah Al-Quran diturunkan. Nah, sebelumnya mereka dulu pernah punya spot-spot di langit itu.
Ya, nah kita lanjutkan di ayat berikutnya. Ya, silakan disebutkan di ayat berikutnya. Nah, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama'. Ya. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama'. Nah, naq'udu minha maq'ida lis-sama'. Hmm. Eh, dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit. Jadi ada spot-spot di langit. Untuk apa? Untuk mencuri dengar berita-berita. Jadi eh, dulu sebelum Al-Quran diturunkan, mereka itu punya spot-spot di langit, tempat duduk, ya, untuk ya, menduduki beberapa tempat di langit untuk mencuri dengar berita-berita. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Tetapi sekarang siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakar, ya, untuk membakar mereka. Nah, eh, disebutkan dalam tafsirnya, wa anna kunna qabla dzalik, kami dulu sebelum ini, sebelum Al-Quran diturunkan, nattakhidh minas sama mawadhi. Ya, kami bisa menentukan eh, dari langit itu beberapa tempat. Jadi di langit mereka punya menetapkan di sini tempat mengintai mencuri berita. Linastami' ila akhbariha, mendapatkan mendengarkan berita-berita yang ada dari langit itu. Nah, faman yuhawilul an istirakas sama, barang siapa yang hari ini saat ini setelah turun Al-Quran mau mencuri berita, yajid lahu syihaban mirsad, ya, maka mereka akan mendapatkan, ya, panah-panah api yang akan mengintai mereka dan akan membakar mereka. Wa fi hataini al-ayatain, dua ayat 8 dan 9 ini, ibtal mazaim as-saharah wal musya'widhin, untuk membatalkan, ya, untuk membatalkan keyakinan, ya, dan anggapan dari, ya, tukang-tukang sihir dan para-para dukun yang menganggap bahwa mereka itu mengetahui ilmu gaib, ya. Wa yaghuruna, ya, bidha'afatil uqul wa yuruna bidha'afatil uqul wa bikizbihim waftira'ihim. Nah, akhirnya mereka bisa mengelabui orang-orang yang lemah akalnya bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengetahui yang gaib. Padahal ternyata jinnya sendiri sudah tidak bisa lagi mengakses, ya, jin sebagai guru mereka sudah tidak bisa lagi mengakses informasi yang ada di langit. Dulu iya, dan ilmu dulu itulah yang disampaikan oleh jin-jin itu kepada manusia-manusia yang meminta perlindungan kepada para jin tersebut. Nah, mereka ajarkan ilmu-ilmu terdahulu itu, dan dari situlah eh, para dukun, orang-orang tukang-tukang sihir itu mengambil ilmu mereka dan mendapatkan ilmu mereka dari masalah-masalah yang lama tersebut. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, informasi ini membatalkan keyakinan atau semacam anggapan eh, dari ahli sihir dan sebagainya. Mereka selalu update dengan informasi-informasi terbaru untuk memberikan manfaat kepada manusia yang meminta perlindungan kepada mereka. Nah, jadi eh, tidak ada lagi informasi-informasi gaib yang bisa diakses,
dan untuk mengetahuinya yang valid kecuali dari sumber yang utama dan sumber satu-satunya, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Informasi dari manapun untuk mengetahui yang gaib sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak bisa dijadikan informasi yang valid, tidak bisa dijadikan informasi yang benar, dan tidak boleh diyakini kalau tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi informasi informasi ini menjadi sangat penting untuk kita ketahui bahwa mereka adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak mungkin untuk melakukan hal-hal yang semau-maunya mereka, lalu dianggap sebagai makhluk yang kuat, lalu mereka dimintai atau dijadikan guru, dimintai perlindungan, mendapatkan informasi dan sebagainya, terutama masalah-masalah yang gaib. Nah, saat-saat ini masih banyak orang yang kalau punya sesuatu, ya, nggak tahu masalahnya, mereka meminta kepada para dukun untuk menyampaikan di mana letaknya barang ini, barang saya hilang, minta ditunjukkan dan sebagainya. Kemudian tidak hanya itu, kadang-kadang mereka meminta eh, nasib mereka di masa depan seperti apa, ya. Eh, Lalu akhirnya datang ke dukun, ya, datang ke dukun. Oh, dilihatlah telapak tangannya, ya, garis tangan bahasa mereka. Kemudian ada yang juga menggunakan eh, apa namanya, eh, menggunakan bintang, ya, menggunakan bintang-bintang dengan ilmu astrologi. Kalau pakai dia punya kelahiran di bulan ini, ya, katakan lahir di bulan September umpamanya, maka oh bintangnya ini, oh, nasibnya ini. Nah, kayak kayak begitu, ya. Ketika mereka meminta informasi-informasi seperti itu tentang nasib seseorang, masa depan dan sebagainya, kepada ya para jin dan dukun yang mereka tidak punya ilmu apa-apa, maka Islam menolak. Islam mengatakan bahwa siapapun yang mendatangi dukun seperti itu, lalu dia percaya apa yang dia ucapkan, sholatnya 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dasar, ya, dua ayat ini menyatakan informasi yang sangat penting bagi kita untuk, ya, menyampaikan kepada saudara-saudara kita, jangan sampai eh, apa namanya, tergoda, jangan sampai datang eh, kepada para eh, dikatakan paranormal sebagainya, ya, dalam rangka untuk meminta perlindungan dan mendapatkan informasi-informasi yang gaib, padahal mereka itu sendiri tidak dapat lagi akses dan informasi seperti itu. Ya Allah alam, ini hal-hal yang dapat kami sampaikan pada pertemuan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita, ya, dari kepercayaan-kepercayaan yang tidak seharusnya kita yakini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah kita dengarkan bersama tadi kajian tafsir Quran Surah Al-Jin, dan pada kesempatan pagi hari ini kita sudah sampai di ayat yang ke-9. Syukran jazakallah kepada Ustadz yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Hadirin hadirat yang berbahagia, eh, terima kasih atas kehadirannya mengikuti kajian Mahsyar. Sebelum acara ini kita tutup, saya akan membacakan dua buah pantun. Insyaallah. Kalau berjalan saat hujan, Cakep, bawalah payung supaya tak basah. cakep. Insyaallah. Kalau ingin meraih keselamatan, jadikan hanya Allah lah yang kita sembah.
Masya Cakep. Allah. Cakep. Yang kedua nih berkaitan dengan eh, PKM, Pesantren Quran Mahasiswa. Bunga melati, bunga mawar, indahnya disimpan di dalam jambangan. Rahmat Allah tidaklah bisa ditawar, apalagi sedekah selalu menjadi amalan. Allah Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, terima Di kasih sequel itu kepada di share lagi itunya. Eh, baik sebentar Sat. eh, di share lagi. Irisnya Satnya. Kira itunya. Ya, sudah agak dibesarkan ya. Ya, Sat. Ya mudah-mudahan kawan-kawan yang ingin berinfak bisa dilihat tuh di situ. Bisa. Syukran, syukran. Baik, syukuran jazakallah kepada hadirin hadirat semuanya. Alhamdulillah di subuh hari ini yang hadir melalui Zoom ini ada 70 orang. Terima kasih kepada uh, Bapak Ibu sekalian yang selalu terus mengikuti kajian masyar dan menyampaikan kepada saudara, teman, tetangga dan sebagainya sehingga ilmu ini dapat tersebar kepada orang-orang di sekitar kita. Terima kasih juga yang berada di Masjid Darus Syakirin yang sampai hari ini ya dapat mengikuti kajian masyar. Dan terima kasih juga kita sampaikan kepada guru kita Ustadz Dr. Harjani Hepni. Semoga beliau sehat selalu. Amin, amin, Amin. amin. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa kita majelis. Wa sudah la Subhanakallah wa ilaha illa. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.